اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا رب مصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير النعيم فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dibuka halaman 54 halaman 54 hadisnya 438 adanya di tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bisanadil muttasili ilal imamil muhaddisi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babani muajjalani uqubatuhuma
fid dunya al-baghi wal uquq. Ini ada dua perkara tentang dosa. Yang dosa itu bisa diberikan di dunia, bisa diberikan di akhirat. Tidak semua dosa diberikan di dunia, tapi diberikan di akhirat. Tapi ini dua dosa diberikan atau disiksa di dunia dan juga disiksa di akhirat. Kata beliau, babani, ada dua perkara, ada dua hal, muajjalan, yang nanti balasannya double. Di dunia disiksa, di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Di dunia nampak, di akhirat disiksa. Itu kata beliau. Apa itu? Uqubatuhuma, kedua-duanya sama. Di dunia juga diberikan, akhirat diberikan. Yang dimaksud adalah al-baghyu wal uquq. Apa al-baghyu? Baghyu adalah satu perbuatan yang keterlaluan, yang dimasukkan adalah zina. Yang dimasukkan adalah zina. Ya, penzina itu di dunia diberikan bukti daripada perbuatannya, di akhirat tetap disiksa. Ya, orang yang suka berzina kelihatan di dalam kehidupannya nampak, bahkan di dalam kehidupannya juga digerogoti dengan penyakit-penyakit. Kemudian tidak lepas daripada itu, di akhirat tetap dinantikan siksaannya. Ini yang dimaksud muajjalan al-baghyu. Begitu hebatnya dan begitu besarnya dosa zina, sampai Allah jelaskan, wala taqrabuz zina, deketin aja nggak boleh. Satu ketika turun ayat, yang ayat ini ya ditujukan kepada Siti Maryam ketika beliau melahirkan. Siapa anaknya Siti Maryam? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa itu ialah ya seorang nabi, punya ibu tapi tidak punya bapak. Nabi Adam punya bapak tapi tidak punya ibu. Kalau kita insya Allah punya bapak, punya ibu, ya begitu. Kemudian ketika disangkakan kepada Siti Maryam tentang perzinahan itu, dibantah oleh Siti Maryam, qalat ata yakunu li ghulamun walam yamsasni basar walam akum baghiyya. Kata Siti Maryam, bagaimana aku ini bisa punya anak, bahkan aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki, ya, dan aku juga bukan penzina. Yang bilang Siti Maryam seperti itu. Ini berbicara tentang zina. Dituduhkan kepada Siti Maryam, ternyata Siti Maryam bukan penzina. Ya. Sehingga
orang-orang kafir tambah kemurkaannya di saat itu tentang Siti Maryam. Maka Siti Maryam menjawab dengan satu perkataan, aku ini belum pernah ketemu seorang laki-laki. Ya, walam yamsasni basar. Itu walam akun baghiyah. Ini Bapak Saudara, kalau kita sudah berbicara seperti ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siti Maryam hamil tanpa ada bapaknya, dalam artian kehendak Allah. Maka orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Nah, ini yang menjadi satu perselisihan. Sedangkan Nabi Isa sendiri mengatakan, aku ini adalah hamba biasa, janganlah kau sembah aku, sembahlah Allah, dan Tuhanku juga adalah Allah. Jadi ini yang namanya al-baghi, ya, tentang perzinahan. Perzinahan itu di dunia diberikan, ya, apa namanya, ganjaran dosanya dalam arti siksaan, di akhirat tetap tidak hilang. Itu yang namanya al-bagh, satu dosa yang di dunia dapat balasan, di akhirat dapat siksaan. Kita bisa nalar sendiri tentang itu. Yang kedua, apa kata beliau? Wal uquq. Uquq itu orang yang durhaka sama kedua orang tua, namanya al-uquq. Ketika kemarin kita ada nisfu Sya'ban, ya, di malam puncak tanggal 15 bulan Sya'ban, banyak keterangan-keterangan yang dijadikan pegangan oleh as-salafus saleh, para orang-orang tua dulu. Mereka yakin dan percaya bahwa bulan Sya'ban itu dilihat dari beberapa keterangan, dinamakan Sya'ban adalah syahrun turfa'ul a'mal. Ini yang dimaksud, bulan ini adalah bulan diangkatnya amal manusia, yang waktu pengangkatannya adalah 1 tahun 1 kali. Sedangkan amal manusia diangkat 1 minggu 2 kali. Ini banyak keterangan-keterangan. Sehingga ketika datang bulan Sya'ban, ya, kenapa Rasulullah hampir semua di bulan Sya'ban ini berpuasa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau banyak benar berpuasa di bulan Sya'ban? Jawab Rasulullah, aku harap ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berbuat baik. Kemarin kita sama-sama tanggal 15 berdoa, yang diawali dengan pembacaan surat Yasin, berdoa berharap, bermacam-macam harapan, karena di bulan itu mulai dari tanggal 1 sampai akhir, ya, semua permohonan manusia diganti, ya, semua permohonan manusia diberikan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salafus saleh, mereka orang-orang yang sudah terdahulu merumuskan alangkah indahnya kalau di satu malam kita berkumpul bersama, kemudian berdoa bersama. Bagaimana kalau kita awali dengan pembacaan surat Yasin bersama? Nah, maka dalam satu kesimpulan bahwa malam itu amal manusia diangkat
diberikan catatan yang baru dengan bahasa yang paling gampang tanpa dipikirin. Kata orang-orang kita, tukar buku katanya. Bapak Saudara, boleh-boleh saja bicara seperti itu, akan tetapi perkara-perkara masalah ini ya nggak perlu diributin saja. Banyak yang bertanya kepada saya bahwa bagaimana Pak Haji kalau nisfu boleh, bagaimana Pak Haji kalau nggak bikin nisfu, ya nggak apa-apa. Ini Bapak Saudara hadirin rahimakumullah, ini perlu karena di bulan Sa'ban ini diangkat amal kita. Sudah barang tentu kalau sudah diangkat kita ganti yang baru. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang baik, insya Allah catatannya baik. Ini kembali kepada dasar daripada pelajaran kita, ya, yang namanya uququl walidain, itu orang yang durhaka kepada orang tua. Salah satu di antara dosa yang pada tanggal 15 bulan Sa'ban tadi tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang durhaka sama kedua orang tua. Pengertian durhaka menyakiti baik fisik maupun non fisik. Masuk kategori durhaka. Bapak saudara-saudara sekalian, insyaallah dua kalimat ini ya menjadi satu pelajaran buat kita sekalian. Kenapa? Karena yang masih punya orang tua, alhamdulillah. Ya, yang sudah tidak punya orang tua, ya, makanya kita mohonkan kepada Allah. Satu ketika datang seorang badui kepada Rasulullah. Orang itu nangis-nangis, sambil menangis terseduh-seduh datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hal baqiya ala syai'in abawayya abiruhuma ba'da mautiha. Kata orang itu gitu. Ya Rasul, bisakah saya berbuat baik kepada orang tua saya setelah orang tua saya sudah meninggal dunia? Kita nggak ceritain latar belakang tuh orang. Kenapa dia baru nangis-nangis sekarang? Ya, Rasulullah nggak tanya kenapa baru nangis-nangis sekarang, enggak. Itulah hebatnya Rasulullah. Ketika orang bertanya, beliau sampaikan dengan satu jawaban yang menyenangkan. Ya, Nabi manggut. Nabi kalau manggut bisa. Nabi diam bisa. Apalagi Nabi nyaut, dalam arti langsung. Rasulullah takrir aja, Pak. Ketika ditanya, beliau tidak menjawab tapi diam. Ini takrir namanya. Boleh. Gitu. Apa kata Rasulullah kepada orang yang nanya tadi? Ya, wassalatu alaihima. Ini diterangkan beberapa keterangan. Yang dimaksud didoakan dan lebih spesifik, kau solatkan orang tuamu ya di saat ia meninggal, bahkan lebih istimewa kalau kamu menjadi imam. Tuh, boleh ya jadi imam. Jadi satu keuntungan kalau orang punya anak, kita punya anak, kita meninggal, disolatin yang jadi imam anaknya, luar biasa. Ini bukan perkara yang biasa ya. Kalau yang sholatin Pak Ustadz, yang jadiin imam Pak Ustadz itu biasa. Tapi kalau yang jadi imam adalah anak mantunya, ini adalah satu hal yang luar biasa. Ya, pertanyaannya apakah kita sudah siap ketika nanti orang tua kita meninggal, kita akan jadi imam di dalam sholat jenazah, menyolatkan, mengimamkan
ketika orang tua kita meninggal. Jadi kenyataannya di zaman sekarang tidak seperti itu. Ketika ada orang meninggal dunia yang diandelin Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz dikumpulin, anaknya pada ngeliatin. Bahkan ironisnya bapaknya disolatin, anaknya di depan. Pakaiannya nggak senonoh dan sebagainya. Bukan buru-buru ambil wudhu pakai pakaian yang rapi. Nih yang terjadi Bapak saudara-saudara. Kenapa sebabnya? Sebabnya alasan mereka tidak bisa. Mereka tidak mampu. Kalau mereka mengatakan mereka tidak mampu, apa sebabnya? Enggak akan berakhir pertanyaan ini. Pertanyaan ini jangan sampai kepada diri kita sampai, maka kita siap-siap untuk mengimami orang tua kita ketika orang tua kita meninggal dunia. Yang kedua, kata Rasulullah, fastighfaru lahuma. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, sebagai sebagai bakti kita sama orang tua, fastighfaru lahuma. Doain, mintain ampun. Kapan? Saat-saat yang paling tepat adalah ba'dah sholat maktubah. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, seorang bapak meninggal dunia, anaknya banyak, sholatnya istiqomah, insyaallah, apalagi anaknya lima-limanya doain, apalagi anaknya, dan seterusnya. Begitulah keuntungan orang tua yang punya anak-anak soleh yang mendirikan sholat. Pasti ba'da sholat maktubah didoakan dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa bapak saya, angkat derajatnya, terima amal ibadahnya setiap waktu. Ya, satu hari satu malam 5 kali didoain, masya Allah, doanya itu, ya. Dan lain lagi, tidak sekedar itu, kita bersama-sama mohonkan doa yang namanya hadiah, adalah yang namanya doa wahbah. Ya, kebanyakan menjadi budaya kita, apalagi di bulan sekarang nih, karena ini namanya bulan Roah. Ya. Roah itu istilah orang kita, tapi bulan Islamnya namanya Sya'ban. Bulan Roah, ya Roahan. Mungkin ada bahasa lain Bapak Saudara, Bapak yang punya kampung yang berbeda daerah dan sebagainya, ada bahasa yang namanya nyekar. Kalau nyekar itu, ya kita berdoa langsung lihat fisiknya, namanya berdoa, apa namanya nyekar. Tapi kalau yang namanya kirim doa, tidak perlu sampai ke sana, yang penting ada niat kebaikannya. Itu. Jadi semuanya mau casingnya apa, mau nyekar, mau kirim doa, mau doa wahbah, silahkan aja. Ya. Nggak usah dimasalahkan yang kayak gitu, ya itu persoalan biasa. Cuman lebih spesifik, ya kalau saya mentafsirkan, kalau bapak nyekar, bapak datang ke makam orang tua, lihat dan mengingat. Tapi kalau bapak kirim doa, tidak perlu sampai ke sana, cukup dari sini saja. Tuh yang namanya kirim doa. Kalau bahasa orang Betawi mah nggak begitu, roahan. Kenapa dikatakan roahan? Karena acaranya diadakan bulan Roah, menjelang Ramadan. Itu salah satu di antaranya, mendoakan setiap saat. Apalagi banyak perbuatan-perbuatan yang kita berikan untuk orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Orang tua kita dulu belain kita, ya,
waktu kita masih sekolah, orang tua Masya Allah, kalau kata orang sini jungkir balik, pala nih buat kaki, kaki nih buat pala. Ini artinya begitu susah payahnya orang tua kita mau mendidik kita. Alangkah baiknya dan alangkah baktinya setelah sekarang kita punya penghasilan, kita selalu ingat kepada orang tua. Jumat berkah, tromol, niatin orang tua. Ramadan, tromol, niatin orang tua. Ada pembangunan jariah buat orang tua. Ini namanya birrul walidain. Makanya tidak pernah ada batasnya yang namanya birrul walidain. Apalagi kalau ada satu acara seremonial, setiap tahun dibikin haul, Masya Allah, luar biasa. Semakin banyak didoakan orang tua yang telah berpulang ke rahmat Allah, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ya, kata beliau, supaya kita ini akan menjadi satu kemaslahatan, sambung uhwahnya, sambung silaturahimnya. Yang pertama disolatkan, yang kedua dimohonkan ampunan, yang ketiga sambung silaturahminya. Jangan sampai putus. Maka disunahkan tuh kita, kalau kita punya orang tua, ya, gemar sama kiai, dekat sama kiai, kita sambung, ya, betul. Makanya di sini sudah kita jalankan, alhamdulillah. Dulu guru kita, sekarang guru kita siapa, terus disambung. Ini yang bagian daripada salah satu menyambung ukhuwah, ya. Namun apa yang terjadi sekarang, saudara, ya? Yang terjadi adalah setelah orang tua nggak ada, ya, konflik tentang apa? Tentang tarikah orang tua. Tarikah artinya peninggalan. Peninggalan adalah menjadi warisan. Karena bapak ahli waris, maka di sini kadang-kadang ya, kalau saya ngomong kadang-kadang, enggak semua, bisa terjadi, bisa enggak, ya, namanya kadang-kadang. Dengan sebab itu, saudara sama saudara, ya, kurang tapi ketemu, yang satu ngulon, yang satu ngetan, ya, gitu, ya. Kalau lebaran cuma assalamualaikum, salam, ngelaidin ya, iya, udah selesai. Ini sebabnya karena tidak dijaga tentang masalah ukhuwahnya. Bapak saudara, saya rasa malam ini adalah malam tawakuf daripada pengajian kita. Saya hanya ingin berkata kepada bapak saudara, kalau ada ustadz rajin ngaji, ini hal yang biasa, ya. Ini dibawa pulang kata-kata saya. Kalau ada ustadz yang rajin ngaji, ini hal yang biasa. Kalau kita belum jadi ustadz rajin ngaji, ini yang luar biasa. Ini dibawa pulang. Insyaallah direnungi. Kita menjadi orang yang biasa belum bisa. Kita harus jadi orang yang luar biasa. Apa dasarnya? Fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang kedua, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Kita siapkan diri kita, ya, kita siapkan kesehatan kita, kita siapkan waktu kita. Mudah-mudahan kita ketemu
sampai kepada bulan Ramadan. Sebab nggak ada jaminannya, ya, belum ada tulisannya bahwa nama Anda tercatat pasti ketemu Ramadan. Nah, yang perlu kita catat. Makanya kita selalu berdoa, barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Kemudian yang terakhir sebagai komposisi daripada puasa itu, saya hanya sedikit ngingetin tentang perkara niat. Niat itu, ya, di dalam ibadah puasa boleh dilakukan setelah masuk bulan puasa. Artinya maghrib masuk boleh, ya. Kemudian malam boleh. Kita sebagai, ya, yang bersama-sama sudah menjadi kebiasaan, ada niatnya ba'da sholat tarawih. Dimaknakan di dalam fikih, ketika definisinya niat, artinya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ini kalau sholat. Tapi kalau puasa, qasdu syai' enggak muqtarinan bi fi'lihi. Maka di dalam niat itu ada niat menjadi wajib, ada saatnya menjadi sunnah, tempatnya. Lain lagi dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, Bapak pagi mau nyarap nggak ada apa-apanya niat puasa, sah. Tapi kalau Ramadan harus di saat malam menjelang puasa, maka ada niatnya, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi sahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat belum? Belum. Ya, itu belum niat. Itu namanya talaffuz bin niyah. Itu namanya ancang-ancang lapaznya niat. Kapan niatnya? Niatnya ketika Bapak mengatakan aku puasa Ramadan besok hari, itu niatnya. Jadi ini cuma hanya menguatkan, ya. Ketika kita nawaitu shauma ghadin, belum niat. Sama ketika kita sholat, usolli fardal maghribi salasa rakaatin, belum sholat. Kapan sholatnya? Masuk rukunnya ketika takbiratul ihram. Ini, ya, antara niat sholat dengan niat puasa tempatnya berbeda. Kalau sholat namanya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Meniatkan sesuatu bareng dengan perbuatannya. Allahu Akbar. Makanya ketika orang takbiratul ihram sudah masuk sholat. Kalau usolli, cuman jangan dibilang usolli itu haram. Haram hukumnya usolli kalau udah takbiratul ihram. Nggak perlu dibahas masalah kayak gitu. Yang paling penting sekarang kita tahu tempatnya. Jadi niat ada yang wajib, niat ada yang sunnah. Ada yang paling satu hal yang terjadi, niatnya wajib, ya, kerjaannya sunnah. Ada yang niatnya sunnah, kerjaannya wajib. Yang mana nih? Ya, niatnya sunnah, kerjaannya wajib. Apa coba? Kalau orang mandiin jenazah, niatnya nggak niat sah. Mandiinnya wajib, ya. So, insya Allah ini menjadi bagian daripada, ya. Kalau sholat sunnah, puasa sunnah, Bapak mau makan 5 nyarap nggak ada apa-apanya, wah sah, aku puasa dah hari ini, boleh. Tapi kalau Ramadan niatnya harus di malam hari, di saat masuk tanggal bulan Ramadan. Sunnahnya ya sebelum imsak. Cuman ulama banyak menyimpulkan takutnya kalau kita niatnya menjelang imsak, takut kelupaan. Nah kalau kelupaan kan repot. Ini bekalnya Bapak saudara-saudara, insyaallah semuanya ini, ya, satu ibadah yang sir. Mudah-mudahan kita sampai pada bulannya dan kita gembira. Kata beliau Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Yang paling akhir, saya
ya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sudah pasti ada salah. Dalam sebuah pepatah mengatakan, ya, orang yang banyak ngomong kemungkinan banyak salahnya. Ya, orang yang banyak jalan kemungkinan banyak yang dilihat. Oleh karena itu, karena saya ya Al-Fakir, mohon maaf Bapak saudara-saudara sekalian, barangkali ada yang kurang pas. Takutnya apa? Dengan bahasanya ekstrim, takutnya kita nggak ketemu lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini aja barangkali. Ya, kalau ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf. Kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, istiqomah sampai ketemu bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin Allah amin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaihina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa likabatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa ilman kashifa wa waliyan wa taufiqan wa hidayatan wa aqlan kamila. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurba wa du'ain la yusma. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan keridoan saya mohon Bapak duduk di tempat saya yang biasa